Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, mari kita simak paparan berikut langsung diperoleh dari PMM Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu diketahui bahwa panduan substansi tahapan penilaian kinerja pengelolaan kinerja guru ini bisa dipelajari oleh guru dan kepala sekolah, bisa langsung diunduh di PMM atau pada link di bawah deskripsi channel ini. Ini sangat penting Bapak Ibu untuk menghadapi periode berikutnya. Mari kita perlahan membaca slide yang sudah disediakan oleh kementerian ini. Jadi ini disusun oleh tim Kemdikbudristek dari tim pengembang teknologi. Bapak Ibu sekalian, slide ini juga langsung ditayangkan dari PMM, Panduan Substansi Pengelolaan Kinerja Guru Tahap Penilaian. Ini sangat penting bagi rekan guru dan terutama bagi kepala sekolah sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, cakupan informasi kali ini meliputi tentang penilaian kinerja, seperti apa prinsip-prinsip penilaian, bagaimana predikat kinerja guru ditetapkan, kemudian seperti apa tindak lanjut dari penilaian pengelolaan kinerja. Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu penyesuaian pengguna pada masa transisi pengelolaan kinerja di PMM. Misalnya sekarang seorang guru ASN mendapatkan penugasan sebagai PLT kepala sekolah. Maka apa yang dilakukan? SKP sebagai guru dan SKP PLT kepala sekolah tetap dilaksanakan sampai dengan tahap penilaian kinerja di PMM untuk mendapatkan predikat kerja. Apabila Bapak Ibu seorang pegawai ASN kemudian diperbantukan di sekolah swasta, maka pegawai tidak perlu melanjutkan pengelolaan kinerja di PMM. Pegawai dapat melanjutkan pengelolaan kinerja di kinerja BKN sesuai dengan alur, unur, dan atasan yang tersedia. Nah, apabila seorang pegawai ASN di luar naungan Kemdikbudristek, maka terdapat dua skenario, ya, tercatat di Dapodik maka melanjutkan di PMM. Jika tidak ada di Dapodik, bisa menghubungi bantuan PMM. Nah, itu penyesuaian di masa transisi Bapak Ibu. Kemudian misalnya lagi ada seorang ASN sedang tugas belajar, maka penyelesaiannya mekanisme yang berlaku untuk tugas belajar dengan biaya instansi bisa memproses kinerja BKN. Nah, jika seorang pegawai ASN resign pensiun sebelum periode selesai, tetap membuat SKP di PMM hingga akhir periode kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi silahkan materi ini bisa diunduh di bawah deskripsi channel ini atau langsung dari PMM. Nah, kemudian apa tahapan penilaian kinerja? Jadi tahapan penilaian kinerja dimulai dari bagaimana Bapak Ibu memulai di sini Bapak Ibu ya. Jadi mempelajari panduan substansi pengelolaan kinerja. Nah, itu ya. Kemudian selengkapnya bisa di link 3 pengelolaan kinerja PMM. Kemudian berikutnya yang dilakukan praktik kinerja, perilaku kerja, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian dokumen akuntabilitas. Nah, di sini Bapak Ibu supaya memahami tahapan penilaian ya. Kemudian di sini ada tahapan perencanaan yang dilakukan adalah ya, guru memilih satu subindikator, guru memilih fokus 7 aspek. Kemudian guru memilih daftar kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, kemudian di sini tahap pelaksanaan, guru dan kepala sekolah berdialog dalam melaksanakan dokumen persiapan, observasi praktik kinerja, diskusi tindak lanjut, dan sampai selesai. Barulah tahap penilaian, guru akan mendapatkan rating praktik kinerja,
rating perilaku kerja, bukti dukung, dan barulah kepala sekolah mengunggah dokumen akuntabilitas dari pelaksanaan tugas kehadiran guru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jika ada persoalan, misalnya perubahan mindset, perubahan perilaku, perubahan sistem, dan perbaikan hasil. Jadi, jika guru dan kepala sekolah menjalankan pengelolaan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran, maka guru dan kepala sekolah terus melakukan upaya peningkatan kualitas kinerja melalui dialog, refleksi, dan umpan balik. Sehingga guru dan kepala sekolah dapat diberikan pengakuan atas kinerjanya yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Apa dampaknya? Transformasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat terwujud. Nah, di sini Bapak Ibu, kunci tahapan penilaian guru. Ada 3 tahap ya. Tahap penilaian merupakan proses untuk memberikan pengakuan dan evaluasi atas kinerja guru yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Pada setiap akhir periode, baik periode 1 maupun periode 2, melalui PMM, guru akan mendapatkan predikat kerja kinerja dari kepala sekolah. Kemudian, predikat kinerja guru ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan rating praktik kinerja dan rating perilaku kerja, serta ekspektasi lain yang disampaikan melalui dialog kinerja yang tercantum pada kesepakatan SKP. Nah, kemudian ini prinsip-prinsip pengelolaan kinerja, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian bagaimana cara menetapkan predikat kinerja. Jadi, predikat kinerja itu ada 4 variabel pengelolaan kinerja dan hubungannya dengan tahapan penilaian. Yang pertama, praktik kinerja, perilaku kerja, pengembangan kompetensi, dan dokumen akuntabilitas. Nah, di sini Bapak Ibu ada deskripsi, tindak lanjut, dan aspek apa yang dinilai, serta skala rating ya, yang berbasis menentukan predikat kerja. Nah, di sini sangat jelas sekali Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa lebih banyak membaca di slide ini. Jangan khawatir Bapak Ibu, sekali lagi bisa unduh di rating di slide ini di bawah deskripsi judul ini. Nah, demikian kira-kira dari Pak Gurupedia Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa unduh dokumen-dokumen ini. Jadi ada penetapan predikat, organisasi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa mengunduhnya dan dipelajari sendiri tentang seperti apa pengelolaan kinerja pada tahapan penilaian. Demikian dari Pak Gurupedia, semoga bermanfaat. Salam hebat, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.